Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendengar sholawat badar yang sering dilantunkan dalam berbagai acara. Dan sholawat badar ini sesungguhnya adalah disusun oleh orang Indonesia asli. Banyak orang mengira bahwa sholawat badar itu tidak disusun oleh orang Indonesia, mungkin dari Arab Saudi atau daerah Timur Tengah, karena bahasanya indah dan menyentuh hati ketika dibacakan. Sholawat badar semakin menggelora lagi ketika misalnya pada musim maulid, peringatan kelahiran Rasulullah SAW. Padahal sholawat badar ini disusun oleh namanya Kiai Ali Mansur. Kiai Ali Mansur dari Banyuwangi. Dari silsilah Kiai Ali Mansur ini sebenarnya adalah masih cucu dari Kiai Muhammad Siddiq Jember, tapi tinggalnya di Banyuwangi, dan Kiai Ali Mansur ini adalah salah satu pengurus Nahdlatul Ulama Banyuwangi. Suatu malam, wahai sahabatku, Kiai Ali Mansur itu bermimpi didatangi oleh seorang Habib. Didatangi dalam mimpinya itu oleh seorang Habib yang berbaju putih, berjubah putih dan hijau. Pada saat bersamaan, istrinya juga bermimpi didatangi oleh Rasulullah SAW. Jadi dirinya sendiri bermimpi didatangi oleh Habib yang berjubah putih hijau, dan istrinya juga bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena itulah maka berdua ini menemui Habib Hadi di Banyuwangi. Habib Hadi mengatakan, itu adalah ahli badar ya akhi. Ahli badar itu yang mendatangimu itu loh, itu ahli badar. Karena itulah maka Kiai Ali Mansur, karena memang memiliki keahlian dan suaranya juga bagus, senang ketika mondok di Lirboyo menulis syair-syair dalam bahasa Arab. Maka beliau di malam itu menulis syair sholawat badar itu. Dan ketika selesai menulis sholawat badar itu, di pagi harinya ada peristiwa yang aneh. Tetangga-tetangganya itu datang membawa banyak hal. Ada yang membawa beras atau kebutuhan-kebutuhan lain. Ketika ditanya, loh kenapa kok pada datang ke tempatnya Kiai Ali Mansur? Mereka datang mendatangi rumahnya Kiai Ali Mansur, seolah-olah tempatnya Kiai Ali Mansur itu ada hajat mantu, karena bawaan yang dibawa itu beraneka ragam. Ternyata setelah ditelisik, orang-orang datang ke rumahnya Kiai Ali Mansur itu karena di pagi buta didatangi oleh orang yang berjubah lagi, oleh orang yang berjubah putih hijau. Mereka memerintahkan agar membantu Kiai Ali Mansur, karena di tempatnya Kiai Ali Mansur itu akan ada hajatan besar, sehingga mereka diperintah untuk datang membantu itu. Maka orang pun menjadi heran, ini akan ada siapa tamu yang datang malam harinya. Kemudian besok paginya ternyata datanglah serombongan, namanya adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang. Serombongannya datang setelah habis ngobrol-ngobrol lama tentang PKI dan lain sebagainya. Karena memang pada musim itu, wahai sahabatku, adalah musim di mana PKI itu sudah mulai merambah ke desa-desa. Lagu genjer-genjer itu sampai kemana-mana itu. Karena itu, maka termasuk kegelisahan dari Kiai Ali Mansur adalah kegelisahan tentang bagaimana PKI ini sudah mulai masuk ke daerah-daerah dan mulai menularkan gagasannya, pemikirannya kepada orang-orang desa. Yang orang desa yang pemahaman agamanya tidak baik, pengetahuan agamanya kurang bagus, itu bisa ikut kepada PKI itu. Makanya bersamaan dengan kegelisahan tentang bagaimana PKI kok bisa masuk ke desa-desa dan bagaimana caranya untuk menandingi gerakan itu, Kiai Ali Mansur bermimpi bertemu dengan Habib dan juga istrinya bertemu dengan Rasulullah SAW. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu setelah ngobrol-ngobrol tentang PKI dan situasi kondisi Indonesia ini, bertanya kepada Kiai Ali Mansur, sholawat yang engkau susun tadi malam itu mana akhi? Coba dibacakan di hadapan kami. Ketika dibacakan, terkesan itu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang itu sangat terkesan. Wah, bagus ini itu. Kata Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, coba ini disebarluaskan untuk melawan terhadap lagu genjer-genjer. Kita sebarkan untuk melawan genjer-genjer yang sudah merambah kemana-mana itu. Nah, setelah merasa cukup, maka Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu pulang ke Kuitang, dan untuk mempopulerkan sholawat badar ini, maka Habib Ali bin Abdurrahman mengundang para habib dan juga mengundang para ulama
para habib dan para ulama, termasuk mengundang Kiai Ali Mansur itu, datang ke Kuitang untuk membacakan sholawat Badar. Nah, ketika sholawat Badar dibacakan di hadapan para habib dan para ulama, maka orang mulai mengenal terhadap sholawat Badar itu, dan sholawat Badar menjadi populer pada tahun 1960-an. Tahun 1960-an dan sampai sekarang sholawat Badar terus dikumandangkan. Sahabatku, sesungguhnya apa yang dialami dan yang dilakukan oleh Kiai Ali Mansur itu sangat berguna untuk kita saat ini. Sholawat, lagi-lagi wahai sahabatku, bahwa ketika seseorang itu membaca sholawat, maka ada faidah yang luar biasa. Sholawat itu tidak mengandung riya. Karena itu bacalah sholawat sebanyak mungkin sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara kita seringkali memegang HP, seringkali memegang Android, tapi mereka lupa untuk memegang Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Gampangannya orang umum mengatakan, kalau kau mencintai seseorang, biasanya kau sering menyebutnya. Dan kalau di antara kita itu cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, toh sebaiknya dan sudah menjadi lumrah kalau kita sering menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam solawat-solawat itu. Dan di antara solawat itu adalah solawat Badar. Semoga kita termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pun juga mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.